Maleakhi pasal 3 dan 4, hari Selasa, tanggal 24 Maret 2026. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta. Dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Maleakhi pasal 3 dimulai dengan kata lihat. Lihat itu kita pakai mata untuk melihat. Tuhan berkata, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Kita ingat di Maleakhi pasal 2 bagaimana Tuhan murka terhadap para imam dari pemimpin-pemimpin yang dari suku Lewi, dan Tuhan juga memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Jadi ini kitab Maleakhi menutup kitab perjanjian lama. Dan di situ kita lihat apa yang Tuhan murka kepada pemimpin-pemimpin karena pemimpin itu sangat mempengaruhi orang yang dipimpin ke bawahnya. Ini kita bisa lihat ada efek domino ya. Kalau yang di depan jatuh semua pada ikut. Jadi kalau pemimpin ngajar yang benar, yang ikut di sana akan ikut dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang sesungguhnya satu-satunya hanya Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ini yang Paulus yang kita baca di kisah perjanjian, di kisah para rasul. Dengan teguh imannya, mau diapain pun Paulus teguh kepada kebenaran yang dia pegang setelah dia bertemu langsung dengan Yesus. Dan dia mau dibunuh pun, mau dipenjara pun, mau diseret, mau dilemparin batu, kebenaran itu tidak tergoyahkan dalam hidupnya. Kebenaran apa yang kita pegang hari ini? Yang adalah kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Orang mau bilang apapun, kita tahu ini kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada saya. Supaya kita tidak tergoncangkan, unshakable, dengan iman yang kita pegang. Tuhan ajar. Nah, ini kita sudah selesaikan. Hari ini kita menyelesaikan langsung Maleakhi 3 dan 4. Karena kita ada pembacaan juga di bahasa Perancis, tetapi cuman sampai pasal 3 digabung, pasal 3 dan 4. Jadi supaya kita bareng-barengan sama-sama dengan saudara-saudara kita yang berbahasa Perancis. Nah, ini murka Tuhan terhadap para imam supaya pengajaran yang ada dalam mulut para imam itu adalah pengajaran yang benar, pengajaran yang jujur, supaya nantinya damai sejahtera dan kejujuran mengikuti, dan akan banyak orang yang ikut Tuhan, banyak orang yang dibuat berbalik dari kesalahan saat para imam itu mengajarkan kebenaran-kebenaran. Tapi sebaliknya, kalau para imam mengajarkan yang salah, akan banyak orang yang malah semakin tinggal di dalam kesalahan dan kesalahan. Ini yang kita dibaca bersama di Maleakhi pasal 2, dan juga bagian Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian.
Jadi yang kita mau pegang firman Tuhan atau perkataan-perkataan manusia, atau ikuti sakitnya kita, ikuti menderitanya kita, dan kita hidup melawan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, di sini di Maleakhi pasal 3 Tuhan menyuruh utusannya yang mempersiapkan jalan di hadapannya. Kita akan masukkan nantinya bagaimana ada Yohanes yang nantinya lahir dan nantinya mempersiapkan Tuhan Yesus untuk datang. Ada persiapan sebelum sang raja datang, dan itu Yohanes yang diutus membuka jalan, mengajak pertobatan kepada orang dan memberi diri dibaptis supaya mereka dosanya diampuni. Nah, ini dikatakan siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ini api tukang pemurni logam ini panas sekali, dipanaskan supaya logamnya murni, semua kotoran-kotorannya keluar, dibersihkan. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan memurnikan kita. Coba lihat diri kita sendiri, dari hari ke hari Tuhan murnikan kita. Panas sekali ya, apinya panas, menyakitkan daging kita. Tetapi tujuannya baik. Tujuan Tuhan supaya kita menderita di pencucian, pemurnian yang kotor-kotor dalam diri kita, supaya kita semakin murni. Penderitaan yang kita alami, tetapi karena kebenaran Tuhan, nantinya pasti akan membawa sukacita. Kita akan mendapatkan sukacita saat kita rela dibakar oleh Dia yang seperti api tukang pemurni logam. Kita rela untuk dibakar, karena dalam proses pembakaran pun Dia nggak tinggalin kita. Dia bersama-sama dengan kita, Dia menguatkan kita, sehingga seperti di kitab Yesaya mengatakan, melewati api pun kamu gak terbakar, melewati air kamu gak hanyut. Nah, seperti itu melewati proses pembakaran, pemurnian dengan Dia sebagai api yang karena firman Tuhan seperti api. Saat kita baca firman dan kena saya, bakar saya ini keras sekali. Tetapi saat kita rendah hati, kita terima, Tuhan, Engkau membakar saya tahu itu untuk Engkau lumerkan semua yang sudah beku di dalam saya. Kita pernah baca juga ya tentang membeku. Tuhan mau hancurkan semua, bakar semua, karena Ia adalah seperti api yang menghancurkan dan meleburkan hal-hal yang susah sekali untuk dihancurkan di dalam diri kita. Dan kalau kita mau untuk dimurnikan dari hari ke hari, kita akan muncul seperti emas. Itu Ayub katakan juga ya, kalau Dia memurnikan aku akan timbul seperti emas. Tujuan Tuhan memurnikan kita, membakar kita, bukan jahat. Tuhan gak jahat, Tuhan baik. Yang daripada Tuhan muanya baik, segala-galanya baik. Untuk daging kita rasa gak baik. Tetapi kalau kita mau terima, kita nerimo aja proses pembakaran Tuhan, manut dalam caranya bekerja. Wow, dibakar pun yang rasakan Yesus, bukan kita. Yang rasakan Yesus, makanya terus Yesus ada di dalamku, Yesus sang kebenaran di dalamku, aku percaya Yesus di dalam saya melalui Roh Kudus, aku mempunyai pikiran Dia. Jadi saat dibakar sakit, pikiran Kristus datang. Kamu gak sakit, aku yang rasakan. Aku janji melewati api, kamu gak rasakan. Saat kita berpikir seperti itu, yang susah sekali kita lewati sebelumnya. Kita bilang gak tahan Tuhan, gak sanggup, nyerah aja Tuhan. Berubah, aku bangkit. Karena Yesus di dalamku. Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Darahnya sudah tercurah. Aku tinggal jalanin proses pembakaran ini. Dan nantinya ada Kristus yang terpancar lewat kehidupan saya. Karena Kristus pun melewati semua penderitaan-penderitaan untuk taat kepada perintah Bapaknya. Kita lihat Rasul Paulus, bagaimana dia rela dibakar untuk proses pemurnian. Dia nggak cari-cari lagi untung untuk dirinya. Nggak cari-cari lagi, ini kan aku dulu orang top, udah belajar sama Gamaliel, saya udah tahu segala sesuatu. Dia rendah hati. Dia rendah hati untuk dibakar dan Kristus dimuliakan lewat dia.
Kalau tidak ada Paulus yang rela untuk dibakar, ini perjanjian baru ya, kalau kita lihat berapa lebih dari setengah kitab itu Paulus yang tulis melalui perjalanan hidupnya bersama Tuhan, dibakar, dimurnikan bersama Tuhan. Nah, buku kehidupan kita masing-masing, apakah juga nantinya bisa memberikan berkat buat orang lain saat membaca bagaimana proses kita dibakar, dimurnikan, memberi kekuatan kepada orang lain bahwa kalau Paulus bisa lewatin, diteriak-teriakin seperti Yesus, enyahkan dia, kami mau dia mati, kami tidak mau makan dan minum sampai dia mati. Yang 40 orang lebih bersekongkol, berkomplot, Paulus lewatin semua. Dan buku kehidupan Paulus itu memberi kita hari ini kekuatan, karena dia mencontoh hidup Yesus. Maukah kita hari ini juga mencontoh hidup Yesus dalam Yesus dan Paulus? Pastinya Tuhan Yesus satu-satunya ya yang tidak ada celahnya. Paulus masih ada, tetapi Tuhan Yesus yang dimurnikan semurni-murninya. Dia yang raja, segala raja rela menjadi paling di bawah karena dia mengasihi kita. Nah, bagian kita, mungkin Tuhan pilih kita untuk rela paling di bawah, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk 1-2 orang dalam hidup kita. Enggak seperti Yesus, seluruh dunia betapa beratnya yang Tuhan Yesus tanggung. Nah, kita percaya bahwa Tuhan yang beri kekuatan saat Ia memurnikan kita seperti api tukang penatu, seperti sabun tukang penatu. Ini tukang penatu ya yang mencuci sampai bersih-bersih yang putih-putih. Nah, kalau ada kotoran-kotorannya pasti itu sabun harus direndam lama-lama biar kotoran bisa keluar. Nah, kotoran-kotoran hidup kita, cara berpikir kita yang lama, cara berespon kita yang lama, Tuhan rendam seperti sabun tukang penatu, direndam dengan air panas dulu, pasti sakit, supaya semua sampai ke celah-celah setiap kain Tuhan keluarkan. Karena begitu banyaknya meresap itu kotoran-kotoran, tukang penatu rendam lama-lama sampai betul-betul kinclong dan putih, bersih seperti Kristus. Dan nanti kita bisa lihat bagaimana Yesaya bilang, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, itu akan diputihkan seperti salju, dan sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba. Yaitu firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 19. Saya baca ulang ya supaya kita bisa lihat ayat 18 dan 9, ayat 18 saja, maaf. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Maaf, saya kebalik tadi. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagaimana caranya? Dengan kematian Yesus, darahnya sudah tercurah di kayu salib untuk membuat dosa kita yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Dosa kita yang berwarna merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Nah, bagaimana respon kita untuk kasih Yesus seperti itu? Dosa-dosa kita jangan tinggal terus di sana. Cara hidup yang lama. Saat kita sadar sesadar-sadarnya Yesus di dalam saya, yang cara hidup lama itu yang perlu direndam di sabun seperti sabun penatu, yang dibakar lewat proses-proses pemurnian. Dan sakit bagi daging, tapi wow, luar biasa sehat, menyegarkan buat roh kita. Ya, kita lanjut. Jadi ini Tuhan memberikan pemurnian kepada orang Lewi. Ia mentahirkan orang Lewi karena orang Lewi itu yang menjadi imam, pemimpin dimurnikan lebih sekali, lebih dalam, supaya nantinya bisa memberikan yang murni kepada orang-orang yang Tuhan percayakan dipimpin. Disucikan seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bukan lagi korban yang cacat, bukan lagi korban yang pincang, yang buta matanya, yang kudisan, tetapi memberikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya persembahan Yehuda dan Yerusalem, persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan lagi memberi persembahan tapi hasil korupsi, memberi persembahan tetapi setengah hati, tapi dengan sepenuh hati. Saat Tuhan berkata,
Berikan itu, kita berani untuk memberikan tanpa merasa berat. Seperti persembahan janda yang miskin, dia berikan semua yang dia punya. Dan Tuhan lihat di sana hati yang memberi dengan hati yang tulus. Nah, kita lanjut, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ayat 6, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan mengajak untuk kembali. Kalau sebelumnya ini Tuhan bilang bahwasanya aku tidak berubah. Tuhan tidak berubah, tetapi manusia yang berubah. Manusia sering berubah-berubah. Nah, Tuhan yang ada di dalam kita tidak pernah berubah, kita juga bisa tidak berubah. Saat kita terus menghidupi apa yang Dia perintahkan, Roh Kudus di dalam kita yang menuntun kita, kita bisa tetap hidup seperti Dia, tidak berubah. Dan dikatakan bahwa sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Bagaimana kita menjadi berubah saat kita menyimpang dan tidak memelihara ketetapan Tuhan? Hari ini kita mau mengampunin, besok enggak ngampunin lagi. Hari ini kita sukacita, besok enggak sukacita. Ini yang kita alami ya. Karena situasi kadang membuat kita seperti itu. Tapi saat kita terus menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita, kita percaya, aku tawan segala pikiranku, aku taklukkan di bawah pikiran Kristus supaya senantiasa bersukacita. Situasi enggak lagi mempengaruhi hidup kita yang sebelumnya naik turun, karena kalau situasi baik kita sukacita, situasi enggak baik kita jatuh lagi. Dan itu saya alami banyak kali, dan saya percaya Tuhan sebagai pahlawan di dalam hidup kita, hidup saya dan kita semua diubahkan dengan Tuhan yang sebagai pahlawan. Dia perbaharui kita dalam kasih-Nya. Kita kembali kepada Dia, janji Tuhan, kembalilah padaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tuhan selalu ada tunggu kita, Dia enggak bergerak, tapi kita bergeraklah dulu untuk kembali kepada Dia. Kita bisa saksikan, wow, saat kita rindu, lapar dan haus setiap hari untuk dekat kepada Dia, Dia udah siap dengan tangan terbuka lebar-lebar, siap memeluk kita, siap terima kita. Kitanya yang kadang jaim-jaim sama Tuhan, kita yang enggak punya waktu sama Tuhan, kita yang lebih sibuk urus yang lain daripada dekat kepada Dia. Ayat 8, saya ulang dulu. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Jadi bertanya bagaimana caranya harus kembali? Ya kembali berbalik, ikuti ketetapan-ketetapannya dan pelihara. Jangan menyimpang, cara kembali kepada Tuhan, jangan menyimpang, ikuti ketetapannya dan pelihara itu. Siapa yang biasa bawa mobil, itu ada GPS yang kita pakai ya. GPS selalu kasih tahu, lanjut nanti di depan 500 meter, belok kanan, belok kiri. Nah saat kita jalan seperti itu dan pas mungkin lagi cerita di mobil nggak dengar harusnya belok kanan, lurus aja. Nah GPS akan bilang berbalik, kembali dulu, baru nanti diarahkan lagi ke jalan yang sesungguhnya. Nah seperti ini, bagaimana caranya kembali kepadaku? Kami harus kembali dengan memperhatikan ketetapan yang tidak menyimpang dari jalan yang Dia beritahu. Mendengar apa seperti GPS tadi, supaya terus berjalan di dalam petunjuk-petunjuknya. Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Tuhan berkata di sini, kalian tipu saya mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku.
Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Tuhan berkata, karena ini umat berkata dengan cara gimana kami menipu engkau. Tuhan berkata, engkau menipu aku dengan cara mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dua hal ini yang Tuhan sampaikan, dia ditipu oleh umat. Nah, dan kalau menipu Tuhan kena kutuk, tetapi masih lanjut menipu. Ya kamu seluruh bangsa. Nah, Tuhan nanti bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi persembahan persepuluhan itu masuknya ke rumah perbendaharaan, bukan di tempat-tempat yang dimana kita punya simpan semua firman-firman kebenaran di sana kita dapatkan. Jangan salah pergi. Jadi ini persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, di mana di situ diolah itu kebenaran-kebenaran dan nanti dibagikan lagi. Ke sanalah harus dibawa. Kenapa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi saat kita masukkan di sana ke rumah perbendaharaan ada persediaan makanan, dan itu yang dipakai lagi untuk disebarkan ke semua umat nantinya untuk memberkati umat yang ada. Dan Tuhan yang bilang, ujilah aku. Kalau saya ingat, saya belum pernah baca, saya nggak baca ya, sejak kita baca ini Tuhan bilang ujilah aku. Ini Tuhan bilang ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Saat kita melakukan ini, membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, Tuhan yang bilang sendiri, uji aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau kita lihat, kenapa kok seret-seret terus nih hidupku, nggak cukup-cukup terus? Kok seperti ini? Mungkinkah seperti ini yang Tuhan bilang, uji aku? Karena janjinya dia akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Berkelimpahan dalam hal kita cukup untuk kita makanan yang secukupnya, tetapi kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Jadi saat kita taat melakukan ini, Tuhan berkata, uji aku, sampai binatang pelahap pun, belalang pelahap akan dijauhkan daripada kita, dihardik, supaya tidak ada lagi yang menghabisi hasil tanah kita. Kita capek-capek kerja tetapi habis, mungkin ditipu orang, dibohongi orang, atau kehilangan berbagai macam cara. Ini belalang pelahap yang menghabisi hasil-hasil tanah kita. Ataukah kita bekerja dan tidak ada hasil, ya ini pohon anggur di padang tidak berbuah. Berusaha siang dan malam, jungkir balik, pergi pagi pulang malam, tetapi nggak ada hasil. Nah ini Tuhan bilang, aku akan hardik, uji aku yang akan hardik bagimu belalang pelahap, dan aku yang sediakan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bangsa akan melihat, berbahagia ya, cukup, nggak pernah minjam-minjam ke sana kemari, dicukupkan Tuhan setiap hari, sekalipun yang nggak berfoya-foya, tetapi semua kebutuhan bisa dipenuhi saat taat melakukan perintah Tuhan, tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan, dan memeliharanya dan menghidupinya. Dan yang dikatakan di Maleakhi 3 ayat 10 ini mengenai bawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharannya. Dan itu janji Tuhan, dia mau diuji, ada janji-janji berkat yang dia berikan kepada orang-orang yang taat. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Jadi Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar, masih dijawab. Kami bicara apa kurang ajar tentang engkau? Yesus, Tuhan berkata ayat 14, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Jadi maksudnya ini Tuhan bilang, engkau
berkata, bicaramu kurang ajar. Kalau bilang bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Nah, beribadah itu adalah hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Beribadah bukan cuma pergi berkumpul di gereja, pergi kumpulan baru beribadah. Beribadah adalah bagaimana hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Itulah ibadah. Jadi kita banyak sekali salah mengerti sebelumnya ibadah, cuman kalau ke gereja baru ibadah, cuman kalau berkumpulan baru ibadah. Setiap hari itu adalah ibadah. Saat kita berbicara ke pasangan kita, itu ibadah. Kurang ajar kalau bilang, sia-sia bicara baik-baik ke suamiku. Suamiku nggak berubah-berubah juga dari dulu sampai sekarang masih gini terus suamiku. Saya sudah panggil sayang-sayang, dia masih panggil terus saya nama saya. Firman Tuhan, apapun juga yang kamu mau orang perbuat kepadamu, lakukan itu. Tidak apa-apa dia sudah 10 tahun belum bilang sayang, janji Tuhan ya dan amin. Satu kali dia akan bilang sayang, kaget. Jadi hidup beribadah, tetap hidup beribadah, ampuni orang yang menyakiti, nggak ada sia-sianya. Jadi ternyata menurut Tuhan bicara kita kurang ajar tentang dia saat kita berkata sia-sia aku beribadah kepada Allah. Sia-sia aku beribadah kepada Elohim. Aku sudah berusaha berbuat baik. Aku sudah jujur. Tetapi bosku masih terus kasih naik orang yang bahkan tidak jujur. Aku yang jujur kok nggak pernah dapat kenaikan pangkat. Tuhan yang kasih naik pangkat kita. Tuhan yang kasih berkat berlimpah-limpah. Jadi kita belajar di sini untuk bersyukur. Saya bersyukur hidup beribadah kepada Elohim setiap hari. Dia yang menjadi kebenaranku. Jadi sekalipun saya masih diperlakukan tidak adil, saya tetap mau beribadah kepada Tuhan. Dan tidak ada yang sia-sia saat saya beribadah kepada Elohim. Saya mau mengambil keputusan setiap hari dalam hidupku. Saya mau beribadah kepada Elohim. Saya mau hidup jujur. Saya tidak mau menipu. Saya mau mengampuni. Saya mau bersyukur. Semua yang Tuhan berikan sebagai ketetapannya, kita hidupi itu adalah beribadah. Dan jangan katakan sia-sia. Sia-sia aku sudah baik sekali selama ini, tetapi anakku belum dengar saya. Sia-sia. Itu yang kata Tuhan, bicaramu kurang ajar. Supaya kita mulai berbicara yang Tuhan akan senang mendengarnya dengan apa yang kita katakan. Mereka bilang, apa untungnya memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan berpakaian kabung, dengan pakaian berkabung. Maksudnya di sini, aku sudah memelihara ketetapan Tuhan, aku sudah hidup jujur, tapi hidupku kok masih dibakar tadi. Tunggu, ini proses Tuhan, masih sementara bakar, masih sementara direndam dengan sabun dari tukang penatu, supaya nantinya, wow, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Waktunya Tuhan, nanti buah roh itu muncul, buah roh kesabaran akan muncul, buah roh kasih saat kita mau terus untuk hidup beribadah kepada Dia dan bersyukur setiap kali dalam hidup kita. Jangan lihat yang hari ininya yang kelihatan sangat berat, menderita, tetapi bersyukur kepada Tuhan dan terus berkata bahwa aku bersyukur beribadah kepada Tuhan. Ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Malah orang yang gegabah yang disebut bersyukur, mujur. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Kita lihat nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Lawan-lawan suaminya, dia nggak tunduk dan hormat suami. Ini anaknya begini, tapi kok hidupnya mujur-mujur terus. Hidupnya lebih bagus. Biar mereka cobai Tuhan, mereka kata-katakan yang tidak bagus. Hidup mereka saya lihat tidak jujur, kata-katanya kasar. Tapi kok mereka hidup mujur? Mereka senang-senang aja, sukses aja. Kita lihat Ayub pun katakan begitu ya teman-teman. Ayub, tuduh Ayub seperti itu. Kita lihat juga Asaf di Mazmur 73 bilang, aku hampir tergelincir karena aku cemburu melihat orang-orang pembual, orang-orang yang kelihatannya tidak mengikuti perintah Tuhan. Kok hidupnya lebih enak Tuhan, lebih bahagia kelihatan. Saya Tuhan, kan kadang seperti itu ya.
Di Alkitab pun sudah menyebutkan seperti itu. Ini dituliskan di Maleakhi terakhir dari firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama yang terakhir. Jadi ini kata-katanya, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya yang bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Tuhan berkata seperti itu. Sekarang kamu lihat di bumi seperti itu, kelihatannya mereka mujur yang gak dengar sama Tuhan. Seperti yang Ayub teman-temannya tuduhkan karena Ayub menderita. Seperti yang Asaf tuliskan di Mazmur 73, bahwa aku cemburu melihat orang-orang yang hidup mujur, padahal aku lihat gak melakukan perintah Tuhan. Nah, di sini Tuhan bilang, kamu nanti akan melihat perbedaan. Akan ada waktunya Tuhan lihatkan perbedaan itu antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. So mari kita pilih terus melakukan kebenaran, terus hidup beribadah kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kelihatan lebih mujur orang-orang yang gak beribadah, kelihatan lebih mujur orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, teruslah berdiri di atas kebenaran. Akan ada waktunya. Tuhan bilang di ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Wow, luar biasa janji Tuhan, supaya kita nggak nyerah dan cemburu melihat kehidupan orang-orang yang kelihatannya nggak mengikuti peraturan Tuhan dan hidupnya mujur-mujur dan enak-enak saja. Maleakhi pasal 4, hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka, habis semua sampai akar. Pada harinya, kalau hari Tuhan datang, perbedaan itu akan ada. Hari ini mungkin kita tidak melihat, kok berbeda sekali saya hidup benar, tetapi saya menderita. Kita lihat bagaimana nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang yang takut akan Tuhan. Paulus yang didera berbagai macam penderitaan. Tetapi pastinya saat harinya datang, Tuhan memberikan perbedaan. Orang-orang yang gegabah, setiap orang berbuat fasik akan terbakar seperti jerami. Dan pastinya orang-orang yang terus beribadah, yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, akan mendapat upahnya bersama dengan Dia. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wahai, ini bagaimana waktunya saat kita terus bermaksimum joy, bersuka cita di dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12 sampaikan di situ. Bersuka cita senantiasa di dalam setiap kesesakan-kesesakan. Kita tetap bersuka cita, nggak tinggal nangis-nangis terus, nggak bikin apa-apa. Di dalam kesesakan kita bersuka cita karena Tuhan, bukan karena situasi kita yang baik-baik dan kita bersuka cita. Maka di sini Tuhan janji, ayat 2, kamu yang takut akan namaku, artinya melakukan perintahnya. Kalau dalam kesesakan pun bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kata Paulus. Paulus waktu tulis Filipi itu dia di penjara, tapi dia ngajak orang yang bebas di luar, yang gak di penjara, untuk bersukacita senantiasa. Nah mungkin kita juga di penjara dalam situasi hidup kita bisa teriak kepada yang gak di penjara, bersukacitalah senantiasa. Karena mungkin gak di penjara tetapi muram aja mukanya, gak ada semangat.
Semangat, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Dia berjanji akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Wow, janji Tuhan menutup kitab perjanjian lama ini bahwa setiap orang yang takut akan namanya, bagi orang tersebut akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya dan akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya setiap firman kebenaran yang kita baca di kitab perjanjian lama ini yang sudah selesai, tidak ada satupun yang tercuri, tetapi semuanya tinggal di dalam hati kita, memenuhi segala semua organ-organ kita, supaya firman Tuhan mengubahkan hidup kita dan kita mempunyai pikiran seperti Kristus saat kita mau tawan segala pikiran kita dan taklukkan kepada Kristus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.